coffee out, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just pop the Kenny about a million options, so just talking to stop doing the. Batang tarik baja adalah elemen batang pada struktur yang menerima gaya tarik yang terjadi pada baja. Jadi, perencanaan batang tarik baja adalah bagaimana seorang engineer menghitung dan menganalisis suatu perencanaan elemen struktur konstruksi untuk menguji kelayakan kuat tarik baja. Penyebab terjadinya rangka batang tarik pada baja. Yang pertama yaitu kita melihat pada elemen struktur pada baja itu sendiri, yaitu memiliki sifat elastisitas. Lalu yang kedua yaitu adanya pembebanan yang terjadi di atas rangka batang baja tersebut. Seperti contoh di belakang saya, pada jembatan Elang Balo, ketika ada yang melintasi truk ataupun mobil, maka jembatan itu akan melendut ke bawah. Nah, lendutan inilah yang akan mengakibatkan tumpuan antar tumpuannya itu saling tarik-menarik, yang dimana itulah proses terjadinya penyebab batang tarik pada baja itu sendiri. Baik, kita ketahui bersama, batang tarik menjadi elemen struktur utama pada sistem rangka atau teras. Nah, pada tempat saya yang sekarang ini, contoh dari batang tarik adalah rangka jembatan yang ada di belakang saya ini. Selain dari rangka jembatan, contoh dari batang tarik adapun itu rangka atap, menara transmisi, dan lain sebagainya. Selain itu juga, batang tarik menjadi elemen struktur pendukung pada jangkar sistem penguat lantai atau sistem penguat dinding. Batang tarik juga dapat kita lihat pada profil tunggal ataupun profil penyusun, seperti contohnya kanal, ada profil siku berganda, profil siku bintang, profil WF, dan lain sebagainya. Kegunaan dari batang tarik baja ini ketika dia merusak, dia akan melar atau membuat cekungan karena sifatnya yang elastis dan tidak mudah getas seperti beton. Nah, keuntungannya kita bisa tahu bahwa kalau ada cekungan di antara bajanya, di antara batang bajanya, maka itu sudah tidak layak dipakai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B1 akan membahas tentang perencanaan batang tarik baja. Jadi, batang tarik baja dijumpai dalam banyak struktur baja, seperti struktur jembatan, rangka atap, menara transmisi, ikatan angin, dan lain sebagainya. Batang tarik ini sangat efektif memikul beban. Batang ini terdiri dari profil tunggal maupun profil tersusun. Seperti contoh yang di atas, profil siku berganda, profil WF, dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh dari profil-profil yang saya sebutkan tadi, ini terdapat pada struktur rangka atap baja, biasanya digunakan pada profil siku. Dan pada contoh yang lain, pada struktur rangka jembatan dan rangka atap yang berbentang besar umum digunakan profil-profil WF atau profil kanal. Selanjutnya, yakni terdapat tahanan nominal. 3 macam kondisi keruntuhan harus diperiksa dalam menentukan tahanan nominal suatu batang tarik. Yang pertama, leleh dari luas penampang kotor di daerah yang jauh dari sambungan. Yang dimaksud di sini, jika tidak terdapat lubang pada penampang lintang pada suatu batang tarik, maka itu yang harus kita periksa. Yang kedua, yakni fraktur dari luar penampang efektif pada daerah sambungan. Fraktur di sini maksudnya adalah letak dari luar penampang efektif. Nah, itu yang harus kita periksa. Jadi yang ketiga di sini, geser blok pada sambungan. Geser blok di sini adalah salah satu faktor potensial yang dapat terjadi pada sambungan. Kondisi fraktur dari luas penampang efektif, TN sama dengan AE dikali FU, dengan AE sama dengan luas penampang efektif dikali U dikali N. AN sama dengan luas neto penampang
yang memiliki satuan milimeter persegi. U sama dengan koefisien reduksi. FU sama dengan tegangan tarik putus yang satuannya adalah MPa. Yang selanjutnya kondisi leleh dari luas penampang kotor. TN sama dengan A9 dikali FY dengan A9 sama dengan luas penampang kotor, FY sama dengan kuat leleh material. Dari rumus yang tadi kita dapat mengkoreksinya dengan V adalah faktor tahanan yang besarnya, P sama dengan 0,90 untuk kondisi leleh yang terdapat di sini. TN sama dengan 0,9 dikali A sama dengan FY. Nah, untuk penampang efektifnya terdapat di sini yaitu 0,75 untuk kondisi frakturnya. TN sama dengan 0,75 dikali AE dikali FU. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Sini saya menjelaskan luasnya itu. Jadi apa sih itu luasnya itu? Yaitu luas bersih atau luas penampang bersih yang notasinya yaitu AN. Jadi di sini kita akan menganalisis pada struktur baja biasanya kan terdapat sambungan baut ataupun paku keliling. Nah, inilah yang akan kita analisis untuk menentukan kuat tarik pada rangka batang baja tersebut. Yang dimana di sini saya memberikan contoh dengan ukuran plat 6 x 100 mm dengan bautnya lubang bautnya berukuran 19 mm. Yang dimana di dalam aturan atau pasal 17.3.6 yang dimana ketika lubang diameter baut itu kurang dari 24 mm maka kita akan menambah 2 mm terhadap lubang baut tersebut. Nah, ketika dia melebihi 24 mm maka kita akan menambah 3 mm terhadap baut tersebut. Nah, di sini contohnya yang saya berikan yaitu kurang dari 24 sehingga kita akan menambah 2 mm terhadap lubang atau diameter baut tersebut. Nah, jadi sini 19 tambah 2 sama dengan 21 mm. Luas kotor atau notasinya AG sama dengan 6 kali 100. Dari mana? Karena luas penampang kotor, di sini luas penampangnya kan kita melihat persegi. Jadi persegi itu untuk mencari luas persegi yaitu dengan rumus panjang kali lebar. Jadi 6 kali 100 sama dengan 600 mm persegi. Di sini kita mencari luasnya itu atau luas penampang bersihnya yaitu yang notasinya AN sama dengan AG dikurangi lebar lubang dikali dengan tebal platnya. Di sini tadi kita tahu luas kotornya atau luas penampang kotornya yaitu 600 mm. Maka dikurangi dengan lebar lubang 21 mm dikali dengan tebal platnya yaitu 6 mm. Jadi hasilnya yaitu 474 mm persegi. Lalu kita uji coba karena di dalam aturan yaitu tidak boleh melebihi kuat dari 85%. Sehingga 85% ini jika didesimalkan yaitu 0,85. Jadi rumus untuk menentukan apakah dari uji coba luas penampang bersih ini apakah dia kurang atau lebih karena diaturannya harus kurang dari 85%. Maka kita akan uji coba yaitu dengan cara mengalihkan 85% ini dengan AN-nya yaitu dengan 85% atau 0,85 dikali dengan 474 mm persegi. Jadi dapatkanlah hasil 510 mm persegi. Maka hasil dari perhitungan kita atau analisis kita terhadap plat lantai tadi atau plat baja tadi yaitu kurang dari 510 mm, jadi bisa diterima. Baik, next. Nah, yang kedua yaitu efek lubang berseling pada luasnya itu, yang dimana di sini ada potongan 1 dan potongan 2. Yang sebelumnya saya jelaskan yaitu hanya potongan 1 saja. Nah, sekarang kita akan menghitung potongan 1 dan potongan 2 pada rangka plat baja. Dari potongan 1 diperoleh rumusnya yaitu AN atau berat bersih atau luas penampang bersih sama dengan AG yaitu dengan notasinya yaitu luas penampang kotor atau bruto.
dikurangi dengan N, itu banyaknya lubang dalam satu potongan, dikali D, diameter, dan terakhir dikali dengan T, yaitu tebal platnya sendiri. Dan untuk rumus yang potongan 1, 2, yaitu AN atau luas penampang besi sama dengan luas penampang kotor dikurangi dengan banyaknya lubang pada potongan, dikalikan dengan diameter, dikalikan dengan tebal platnya sendiri, lalu ditambahkan dengan sigma S kuadrat dikali T. Nah, S kuadrat ini yaitu jarak antara baut ke bautnya. Nah, lalu dikalikan T. T ini kan tebal platnya, lalu dibagi oleh 4U. U ini adalah faktor reduksi. Jadi, baik, di sini saya akan memberikan contoh untuk cara menghitung potongan 1 dan potongan 2. Nah, di sini sudah saya berikan contoh, yaitu tentukan A neto atau A luas penampang besi minimum dari batang tarik. Diameter baut sama dengan 19 mm, tebal plat atau T sama dengan 6 mm. Kita harus mencari luas kotornya terlebih dahulu, yang dimana luas kotor ini yaitu yang dengan notasinya AG sama dengan panjang kali lebar, yang dimana kita sudah ketahui bahwa lebarnya yaitu 6 mm dan panjangnya yaitu 60 ditambah 60 ditambah 100 tambah 75 sama dengan 1770 mm persegi. Lebar lubang sama dengan, nah sini karena tadi diameter bautnya ada 19 mm, karena dia dalam pasal 17.3.6 yang saya jelaskan sebelumnya, maka kita akan menambah 2 mm lagi. Kalau dia melebihi 24 mm, maka kita tambah 3 mm. Jadi karena tambah 2 yaitu hasilnya 21 mm. Yang pertama kita memotong AD, yang dimana potongan ini namakan potongan 1-1. Yang dimana di sini kita potong yaitu sejajar dengan baut atas dan bawahnya. Yang dimana rumusnya adalah luas penampang besi atau luas neto dengan notasi AN sama dengan 1770 dikurangi 2 dikali 21 dikali 6 sama dengan 1518 mm persegi. Dan ke potongan ABD atau potongan 22 adalah dimana luas penampang bersih atau AN sama dengan luas penampang kotor AG dikurangi dengan N banyaknya diameter lubang dikalikan dengan diameter lubang dikalikan dengan tebal plat bajanya sendiri, lalu ditambah dengan sigma S kuadrat, yang dimana S ini adalah jarak antara lubang ke lubang, lalu dikalikan dengan plat lantai 4 baja itu sendiri, lalu dibagi dengan 4 dikalikan dengan U. U ini adalah notasi dari faktor reduksi. Lalu kita masukkan angka-angka saja, yang dimana tadi kita sudah ketahui untuk luas kotornya atau luas penampang kotor AG sama dengan 1770 mm persegi. Lalu kita masukkan saja, lalu dikurangi dengan banyaknya lubang pada potongan ABD adalah 3, lalu dikalikan dengan 21 diameter dari lubang, karena diameter yang bisa diketahui yaitu 19 mm, lalu ditambahkan dengan 2. 2 ini dari mana? Yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu 2 ini dari persyaratan dalam pasal 17.3.6, itu jika diameter lubang tidak melebihi 24 mm, maka dia ditambah dengan 2 mm lagi. Jika dia melebihi 24 mm, maka diameter lubangnya akan ditambah dengan 3 mm. Lalu dikalikan dengan tebal plat lantai yaitu sebesar 6 mm, ditambahkan dengan S kuadrat itu sendiri, yaitu yang dimana jaraknya antara A ke B yang berjarak 55 mm, lalu dipangkatkan persegi, dikalikan dengan tebal plat lantai atau tebal plat pada baja itu sendiri yaitu 6 mm, dibagi dengan 4 dikalikan dengan U. U ini yaitu faktor reduksi, yaitu yang dimana faktor reduksi ini adalah jarak yang sejajar antara A ke B nya. Tadi kan jaraknya zigzag. Nah, kalau yang di bawah ini atau faktor reduksi ini jaraknya sejajar.
lalu ditambahkan dengan, karena di sini ada 2 kali zigzag, maka kita tambah 2 kali, yaitu ditambah lagi untuk jarak yang B ke D, maka jaraknya sama, yaitu 55. Jadi 55 persegi dikalikan dengan tebal plat lantai yang nilainya adalah 6 mm, dibagi dengan 4 dikali faktor reduksinya, yaitu arah sejajar, jarak antara sejajarnya B ke D itu adalah 100 mm. Jadi jika ditotalkan seluruhnya, maka hasilnya adalah 1513 mm persegi. Jadi kita harus meriksa terhadap syarat apakah perhitungan kita memenuhi atau tidak. Jadi untuk memenuhi syarat, yaitu dengan rumus luas penambang bersih atau AN harus kurang dari 0,85 dikali dengan luas kotornya atau AG, yang dimana 0,85 ini didapat dari persyaratannya, yaitu kekuatan tarik baja itu tidak boleh melebihi 85%. Jadi kita menghitung 0,85 dikalikan dengan luas kotornya, yaitu 1770. 0,85 dikali 1770 mm persegi, maka hasilnya adalah 1504,55 mm persegi. Jadi luas bersih atau luas minimum adalah 1504,55 mm persegi. Sekian yang akan dilakukan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Luas neto efektif atau luas bersih efektif. Apabila gaya tarik disalurkan dengan menggunakan alat sambungan las, maka akan ada 3 macam kondisi gaya yang akan dijumpai. Kondisi yang pertama yakni bila gaya tarik disalurkan oleh las memanjang ke elemen bukan plat atau oleh kombinasi las memanjang dan melintang, maka luas efektif penampang atau AE sama dengan luas neto penampang. Kemudian kondisi yang kedua yakni bila gaya tarik disalurkan oleh las melintang saja, maka luas efektif penampang sama dengan luas penampang yang disambungkan las atau U sama dengan 1. Baik, kemudian kondisi yang ketiga, bila gaya tarik disalurkan ke elemen plat oleh las memanjang sepanjang kedua sisi bagian ujung elemen, maka luas efektif penampang sama dengan U dikali AG atau faktor reduksi dikali dengan luas penampang kotor. Kemudian dengan syarat U sama dengan 1,00 untuk panjang las yang lebih dari 2 lebar plat. Yang kedua, U nilainya 0,87 untuk 2 lebar plat panjang lebih besar dari panjang las lebih besar dari sama dengan 1,5 dari lebar plat, dan U 0,75 untuk 1,5 lebar plat panjangnya lebih besar dari sama dengan lebar plat. Koefisien reduksi U untuk beberapa penampang menurut manual ISC adalah yang pertama nih, yakni penampang I dengan B per H lebih dari 2/3 atau penampang T yang dipotong dari penampang 1 atau yang dipotong dari penampang I, dan sambungan pada plat lantai dengan jumlah baut lebih dari sama dengan 3 per baris atau sesuai dengan arah gaya. U sama dengan 0,90. Menurut yang kedua, yakni untuk penampang yang lain termasuk penampang tersusun dengan jumlah alat terancang minimal 3 buah per baris, U-nya sama dengan 0,85. Yang terakhir, semua penampang dengan banyak baut sama dengan 2 per baris atau
dengan arah gaya, yakni U-nya sama dengan 0,75. Selanjutnya geser blok atau block shear. Geser blok ini biasa disebut bata sobek. Geser blok yakni beban tarik dan yang disambungkan dengan alat pengencang. Tahanan dari komponen tarik tersebut kadang ditentukan oleh kondisi bata sobek tersebut, yakni atau geser blok. Yang pertama, geser leleh sampai tarik fraktur. Kuat tarik kali luas neto tarik lebih besar sama dengan 0,6 kuat tarik kali luas neto geser. Yakni TU sama dengan 0,6 dikali kuat leleh dikali luas kotor akibat geser ditambah dengan kuat tarik dikali luas neto akibat tarik atau AUT. Nah, kemudian yang kedua, geser fraktur sampai tarik leleh, yakni kuat tarik dikali dengan luas neto tarik lebih besar dari sama dengan kuat tarik dikali dengan luas neto geser atau FU.ANV. TN sama dengan 0,6 dikali kuat tarik AUV atau luas neto akibat geser dijumlahkan dengan kuat leleh dikali dengan luas rotor akibat tarik, sesuai dengan keterangan yang ada di bawah rumus tersebut. Selanjutnya, sesuai dengan gambar yang ada di samping saya ini, udah jelas mana gaya geser dan tarik pada gambar tersebut. Kemudian, tahanan nominal struktur ditentukan oleh 3 macam tipe keruntuhan. Yang pertama yakni leleh dari penampang bruto. Kemudian yang kedua, fraktur dari penampang efektif, dan geser blok atau bata sobek pada sambungan. Baik, pada slide ini saya akan sedikit menjelaskan tentang 2 bahasan, yakni kelangsingan struktur tarik dan transfer gaya pada sambungan. Kelangsingan struktur tarik berguna untuk mengurangi masalah atau problem yang terkait dengan lendutan besar dan vibrasi. Maka, komponen struktur tarik harus memenuhi syarat kekakuan. Syarat ini berdasarkan pada rasio kelangsingan lambda. Dengan lambda adalah angka kelangsingan struktur, yakni L per R. L ini adalah panjang komponen struktur, sedangkan R adalah, kita ketahui bersama, jari-jari girasi. Rumus dari mencari jari-jari girasi ini yakni akar dari I per A. I-nya ini momen inersia. Nah, nilai lambda diambil maksimumnya 240 untuk batang tarik utama dan 300 untuk batang tarik sekunder. Selanjutnya, transfer gaya pada sambungan. Pada umumnya, lubang pada batang tarik digunakan oleh alat pengencang, baut atau baku keling, untuk mentransfer gaya dari satu batang tarik ke batang tarik lainnya. Nah, anggapan dasarnya yakni alat pengencang dengan ukuran yang sama akan menyalurkan gaya yang sama besarnya bila diletakkan secara simetris terhadap garis netral komponen struktur tarik tersebut. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Ada luas dan serlat. Yang pertama itu ada luas bruto dan luas efektif. Luas penampang bruto yang notasinya AG biasanya ini digunakan untuk menganalisis nilai kuat leleh pada batang tarik baja. Contohnya, pada jembatan batang tarik baja, ketika ada kendaraan yang melebihi minimum nilai titik leleh, maka rangka tarik itu akan melendut atau melar. Yang kedua, luas penampang efektif atau AE.
Luas penampang efektif ini digunakan untuk menganalisis data fraktur atau FU, notasinya FU, atau nilai putus pada batang tersebut. Jadi, maksudnya adalah di mana ketika pembebanan melebihi nilai fraktur, maka jembatan akan langsung putus atau rusak. Terus ada luas efektif penampang, yang dimana rumusnya itu AE sama dengan AN kali U. U ini keterangannya faktor Sherlock. Nah, dimana faktor Sherlock ini, nilai faktor Sherlocknya ini ada nilai-nilai tertentunya. Nanti saya bahas di slide berikutnya. Lanjut ke definisi Sherlock. Sherlock adalah ketika batang tarik tersebut tidak seluruh profilnya disambungkan. Yang dimaksud contohnya pada gambar di atas. Ada plat buhul yang digunakan untuk menyambungkan profil siku. Profil siku ini yang disambungkan baut hanya bagian plat yang vertikal. Sementara yang bebas ini tidak tersambung, sehingga ketika dia memikul beban, bagian yang optimal memikul beban hanya disambung baut. Sementara yang lepas ini atau yang melayang ini itu secara relatif tidak maksimal memikul beban. Sehingga luasan penampang yang bersihnya tadi kita harus reduksi kembali untuk mempertimbangkan Sherlock. Jadi Sherlock itu timbul ketika plat di profil baja itu tidak tersambung semua. Dengan kata lain, ketika plat profil baja tersebut tersambung semua, maka faktor Sherlock tidak perlu dipertimbangkan. Terus lanjut ke efek Sherlock. Tegangan tarik tidak merata di daerah sambungan karena adanya perubahan letak titik tangkap atau eksentritas gaya aksial pada struktur tarik. Titik tangkap gaya pada daerah sambungan terletak pada sisi luar penampang yang bersentuh dengan bagian atau elemen komponen struktur yang disambungkan. Lanjut. Nah, di sini koefisien reduksi Sherlock atau U. Nah, saya menggunakan ketentuan berikut ini dapat juga digunakan untuk menentukan nilai koefisien Sherlock pada sambungan baut. Untuk penampang H, WF atau T, yang pertama dengan rasio B lebar dibandingkan H lebih besar dari 2/3 dengan sambungan pada plat sayap dan jumlah baut yang digunakan dalam arah gaya lebih besar dari sama dengan 3 buah per baris, maka nilai U-nya sama dengan 0,9. Yang kedua sebaliknya dengan rasio B per H lebih kecil dari 2/3 dengan sambungan plat pada sayap dan jumlah baut yang digunakan dalam arah gaya lebih besar sama dengan 3 buah per baris, maka nilai U sama dengan 0,85. Yang ketiga dengan sambungan pada plat badan dan jumlah baut dalam arah gaya lebih besar dari 4 buah per baris, maka nilai U-nya 0,7. Kesimpulan dari materi kami yaitu perencanaan batang tarik baja adalah yang dimana sebelum kita melakukan perencanaan batang tarik baja, kita harus melakukan analisis atau menghitung kuat tarik lelehnya atau kuat putus pada rangka batang baja tersebut. Yang dimana saya mengambil contoh jembatan, dimana ketika kita ingin merencanakan suatu jembatan, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah menganalisis atau menghitung kuat tarik leleh atau notasinya dengan FY dan kuat tarik putus atau notasinya FU. Yang dimana dua komponen ini adalah dasar dari untuk merencanakan kuat jembatan tersebut. Yang dimana ketika jembatan dilalui oleh beberapa beban atau ada truk ataupun mobil yang melewati jembatan tersebut, jembatan itu tidak mudah rusak. Nah, inilah fungsi dari menganalisis atau menghitung sebelum kita merencanakan suatu jembatan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaklumi. Kami dari kelompok B1
mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.